Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang latihan-latihan untuk minggu ke-12 terkait dengan store procedure. Ada cukup banyak, ada 10 soal, jadi kita langsung saja. Saya sudah kopikan template untuk membuat prosedur di bagian atas, dan sudah saya kopikan juga soal-soal yang ada di slide minggu ini. Oke, mulai dari nomor 1 ya. Di sini kita diminta untuk membuat store prosedur untuk menghitung jumlah customer pada suatu negara. Nama negara diinputkan sebagai parameter. Oke, kita kopikan dulu aja. Untuk memastikan bahwa kita tidak membuat ulang atau tidak membuat store prosedur yang sudah ada, kita hapus dulu jika memang sudah ada ya. Namanya apa? USB, karena ini menampilkan, kita bilang get. Get atau display boleh ya. Get jumlah pelanggan misalnya. Oke, jadi ini nama terprosedur kita. Kemudian di sini dikatakan nama negara diinputkan sebagai parameter. Oke, nama negara diinputkan sebagai parameter karena di sini kita membutuhkan nama negara itu sebagai kita butuh nilainya, berarti kita mengharapkan ada masukan. Karena itu kita bilang ini adalah parameter in. Kita kasih nama P, nama negara, tipenya kita lihat nama negara tipenya apa ya di customers, country varchar 50. Kita tuliskan varchar 50. Oke, dah. Lanjut, kita sudah tentukan header-nya, kita fokus sekarang ke isinya. Untuk menampilkan jumlah customer, SQL untuk menampilkan jumlah customer adalah select jumlah customer, berarti kita hitung ya, kita count, dan kita hitung jumlah customer, berarti kita hitung customer ID-nya aja, paling aman ya, primary key-nya. Dari tabel customers, negara yang mana? Apakah semua customer yang ingin dihitung? Tidak, hanya customer yang berasal dari negara-negara sesuai parameter. Berarti di sini saya katakan from customers, di mana atau where, country-nya sama dengan nama negara yang dipasingkan di parameter. Oke? Udah. Jadi, oke, kita coba jalankan dulu, kita drop jika memang sudah ada. Jika tidak, kita jalankan ini. Terus kita periksa. Apakah ini sudah benar? Caranya gimana? Kita panggil aja. Call USB get jumlah pelanggan, misalnya yang dari Prancis. Ya kan? Kita jalankan, muncul 11. Tahu dari mana nih benar? Nah, kita tinggal coba saja kalau kita jalankan pakai query terpisah. Ya, seperti ini. Kita jalankan. Betul, pas, 11. Oke, gampang ya, nomor 1. Ini nomor 1. Lanjut. Saya copy dulu template-nya lagi untuk buat nomor 2. Nomor 2, kita diminta untuk membuat store prosedur untuk menampilkan harga produk yang paling mahal dari semua produk yang ada di dalam database. Oke. Sekali lagi, karena ini untuk menampilkan, saya bilang USB get. Produk termahal. Oke, get produk termahal misalnya. Oke, saya masukkan itu ke dalam prosedurnya. Jadi saya ingin membuat prosedur dengan nama USB get produk termahal. Karena di sini kita ingin menampilkan harga produk termahal dari semua produk, maka saya tidak memerlukan parameter, ya kan? Saya cukup menampilkan, karena saya hanya menampilkan, saya tidak mengembalikan sesuatu dan tidak membutuhkan nilai masukan apapun. Saya tinggal menampilkan harga termahal. Harga termahal berarti kita gunakan aggregate function max, harga termahal, yaitu max dari unit price, dari tabel apa? Dari tabel products. Oke? Udah, ini aja, gampang.
Saya hanya ingin menampilkan harga termahal dari tabel products. Oke, kita jalankan, kita drop jika sudah ada, jika belum kita eksekusi. Kita coba, seperti biasa, selalu coba untuk memastikan store prosedur kita terbentuk dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak ada parameter, saya jalankan. Good. Ya, ini adalah harga produk mahal. Apakah ini benar? Ya, kita lihat aja dari tabel produk. Kita lihat tabel produk ini isinya, tabel produk, unit price paling mahal $263,5. Betul ya berarti ya? Betul. Gampang. Lanjut untuk nomor 3. Di nomor 3 kita diminta untuk mengubah store prosedur dari nomor 2, di mana di sini kita mengizinkan user untuk memasukkan nama kategori sebagai parameter. Jika user menuliskan nama kategori, maka tampilkan harga produk yang paling mahal di kategori tersebut. Jika tidak kategorinya nol atau tidak ada isinya, maka tampilkan produk termahal dari semua kategori yang ada di dalam semua produk yang ada di dalam database. Oke, maka sebagai langkah awal kita copy paste saja dulu nomor 2. Oke. Sebenarnya tidak ada perintah untuk mengubah prosedur yang sudah ada. Yang bisa kita lakukan untuk mengubah prosedur yang sudah ada adalah kita hapus dulu, setelah itu kita buat baru. Ya. Oke. Di sini kita kan sekarang ada parameter. Parameternya adalah nama kategori. Oke, karena kita ingin nilai dipasingkan di sini, maka ini tipenya in. P nama kategori. Nama kategori. Nama kategori tipenya apa? Kita lihat di sini. Kategori name tipenya varchar 50 juga. Oke, kita samakan saja biar aman. Udah. Jika user menuliskan nama kategori, oke, maaf, header-nya udah selesai. Sekarang kita fokus ke isiannya atau setelah bikin. Di sini dikatakan jika user menuliskan nama kategori atau dengan kata lain, jika nama kategori ini ada isinya, tidak nul, maka tampilkan produk yang paling mahal dalam kategori tersebut. Oke, jadi sekali lagi, jika ini ada isinya atau jika ini tidak nul, maka tampilkan produk yang paling mahal dalam kategori tersebut. Ya, gampang saja, seperti yang saya katakan tadi, jika P nama kategori tidak nul, kalau nul misalnya, kalau nul gimana? Maka kalau nul, saya tampilkan yang termahal kan dari semua produk. Tapi kalau tidak nul, apa yang terjadi? Kalau tidak nul, saya ingin mengembalikan harga termahal dari produk di kategori tersebut. Maka saya ingin menampilkan select max unit price from product where kategori name sama dengan P nama kategori. Loh, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di dalam tabel produk tidak ada kategori name. Maka, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kategori name ada di tabel apa? Kategori name ada di tabel kategoris. Maka, di sini kita harus joinkan products dengan tabel kategoris. C. Jangan lupa spesifikasikan joining kondisinya. P.category ID sama dengan C.category ID. Oke ya, kemudian diperjelas saja karena kita sudah pakai lebih dari satu tabel, unit price dari tabel produk, kategori name dari tabel kategori. Oke, udah. Jadi di sini jika kategori name kosong atau nol, kita tampilkan harga tertinggi dari seluruh produk. Jika tidak nol, maka kita tampilkan tertinggi dari kategori produk sesuai dengan nama kategori. Jangan lupa ditutup dengan and if.
Udah ya? Kita coba, kita jalankan. Ini jalan, sudah kita hapus. Sekarang kita buat ulang ini ya, store prosedurnya. Karena sekarang sudah ada parameternya, kita pasingkan. Contoh, kita coba dulu yang pertama, kita tampilkan 0. Jadi harusnya ini tampilnya seperti yang sebelumnya ya, harga termahalnya jika 0, harga termahal dari seluruh produk. Betul ya? 263,5. Bagaimana kalau sekarang kita ingin menampilkan harga termahal suatu kategori? Contoh, kita lihat ada kategori apa ya? Condiments. Kita lihat condiments kategori ID2. Oke, kategori ID2 condiments. Condiments. Oops. Oke, kita coba jalankan. P kategori, ada error ternyata. Unknown column P kategori on clause. Oke. Ini typo, harusnya ini kategori ID. Ya, kurang ya tadi ya. Kita jalankan. Kita hapus dulu yang lama, kita buat yang baru. Oke, pastikan semua berjalan baik. Yang 0 baik. Sekarang bagaimana kalau yang condiments? Oke, muncul ya. Harga termahal untuk condiments, kategori condiments adalah 43,9. Ya, kita bisa lihat misalnya, oke, harga produk termahal, sekarang diurutkan berdasarkan kategori ID, misalnya nomor 2, nggak kelihatan di sini. Kalian bisa lihat manual ya, unit price-nya di sini, termahal berapa, tadi dikatakan termahalnya 43,5, 43, sekian dolar. Ya, sepertinya benar ya, karena di sini nggak ada yang lebih tinggi dari 43 dolar. Ini kategori ID1, kategori 2. Ya, ini tertinggi. Oke, betul ya, nomor 3. Selesai itu nomor 3. Saya besarkan supaya kelihatan lebih banyak. Lanjut, nomor 4. Ternyata ini melanjutkan soal nomor 3. Ubahlah store prosedur nomor 3 untuk menampilkan harga produk yang paling mahal beserta nama produknya. Catatan, hindari penggunaan sub SQL karena sebuah store prosedur dapat mengeksekusi lebih dari satu perintah query. Kenapa sub SQL tidak disarankan? Sebenarnya itu karena sub SQL itu berat. Sehingga kalau bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Oke, jadi untuk nomor 4 ini kita diminta menampilkan selain harga, tapi juga harus menampilkan nama produknya. Oke, saya copy paste dulu aja store prosedurnya. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita fokus dulu bagaimana query untuk menampilkan nama dan harga produk termahal. Bagaimana query untuk menampilkan nama produk dan harga produk yang paling mahal. Berarti yang ingin tampilkan apa? Yang ingin tampilkan adalah product name dan harga. Betul kan? Yang ini ditampilkan, yang ingin kita lihat adalah product name dan harga. Dari mana? Dari tabel products. Apakah semua ditampilkan? Tidak. Hanya yang harganya atau unit price-nya sama dengan harga termahal. Ya kan? Harga termahal itu berapa? Kita tahu tadi, untuk mendapatkan harga termahal kita bisa menggunakan query ini. Ya kan? Maka kita bisa masukkan query harga termahal itu sebagai subquery itu. Ya. Jadi kalau ini saya jalankan, saya dapatkan nama, produk, dan unit price dari produk yang termahal. Oke, nah itu yang kita inginkan jika nama kategorinya di parameternya 0 kan, maka kita tinggal update ini dengan query yang barusan kita ciptakan. Oke, selesai untuk 0. Oke, fokus ke 0 yang kalau kategori name-nya 0 dulu deh, yang gampang. Nah,
Tadi dikatakan bahwa kita ingin menghindari penggunaan subquery. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat di sini, sebenarnya harga termahal itu kan cuma satu ya, 263,5. Sehingga akan lebih efisien kalau ketimbang kita buat itu sebagai subquery, kita ambil dan simpan itu ke dalam sebuah variabel. Untuk itu, kita buat dulu variabel penampungnya. Misalnya declare harga termahal. Oke, kita lihat harga itu tipe datanya apa. Di order details, harga tipenya desimal 19,4. Maka kita bilang harga termahal tipenya desimal 19,4. Oke. Nah, kita gunakan ini untuk menampung harga termahal. Maka jika nama kategorinya 0, maka saya jalankan ini, kemudian saya tampung hasilnya ke dalam variabel harga termahal dari tabel products. Oke, sekarang kita sudah memiliki variabel yang berisi harga termahal. Sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan subquery ini kan. Kita tinggal menggunakan variabel yang sudah kita isi dengan harga termahal di query yang sebelumnya. Ini jauh lebih efektif karena kita tidak perlu mencari harga termahal untuk tiap produk yang ada. Ya, kita hanya perlu mencari harga termahal sekali, kemudian itu kita pakai variabelnya di query yang selanjutnya. Nah, konsep yang sama kita lakukan untuk jika ada nama kategori yang dipasingkan. Jadi di sini ini kan harga termahal untuk kategori sesuai dengan yang diinputkan. Maka kita tinggal masukkan di sini into, kita tinggal masukkan hasilnya ke variabel harga termahal. Ya, sekarang di sini saya sudah mendapatkan harga termahal untuk kategori tertentu. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menampilkan product name, unit price dari tabel products. Oke. Sekali lagi, karena kita tetap ingin menampilkan produk name termahal di kategori tersebut, maka saya memerlukan kategorinya juga kan. Saya tetap harus melakukan filter berdasarkan kategori name-nya. Oke. P, ini dari tabel produk. Nah, di sini tinggal kita tambahkan dan harganya, unit price, harganya sama dengan harga termahal yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, paham ya? Jadi di sini kita bilang, tampilkan product name dan unit price dari produk join categories, di mana kategori name-nya sesuai dengan kategori name yang dipasing dari parameter, dan harganya sama dengan harga termahal. Oke, ini kita jalankan. Kemudian kita buat ulang. Ini sudah tidak perlu. Kita coba panggil apakah hasilnya betul. Ini untuk menampilkan harga produk termahal, semua produk ya, betul ya. Cite de Baye ini memang yang paling mahal. Kalau kita lihat di sini harga termahal, 263,5 namanya Cite ini ya. Kalau yang condiments, bagaimana? Yang termahal adalah veggie spread, 43,9. Oke, itu adalah untuk store prosedur nomor 4. Nomor 5. Buatlah store prosedur SP update employee dengan parameter semua field di dalam tabel employee. Kalau dari namanya SP update employee, berarti ini digunakan untuk mengupdate suatu data di tabel employee. Data mana yang diupdate? Datanya yang data employee ID yang dipasingkan juga. Ya.
Jadi di sini yang tidak diupdate adalah employee ID-nya, karena employee ID-nya itu yang digunakan sebagai petunjuk employee ID mana yang diupdate. Oke. Field employee ID hanya digunakan sebagai filter di bagian where untuk menentukan employee ID mana yang diupdate. Oke, good. Saya copy paste dulu template untuk membuat prosedurnya. Ini nomor 5. Oke, saya ingin membuat USP update employee. Saya copy update employee. Kemudian di sini namanya ini. Oke, parameternya apa aja? Parameternya semua yang ada di tabel employee ya. Kalau mau kita copy dulu, copy to clipboard, create statement supaya kita dapat semua datanya. Oke, ini adalah data semua field-nya ya. Oke, saya hapusi. Saya hanya perlu tipe datanya. Oke. Oke, ini dihapusi semua. Saya tak perlu ini. Saya tak perlu ini. Cukup banyak, jadi harus telaten ya. Ya, terakhir. Oke. Nah, ini dihapusi juga aja biar nggak ganggu. Saya nggak perlu petik-petiknya ini ya. Oke, yang belakangnya juga saya hapusi. Saya hapus, saya hapus, saya hapus. Oke. Oke, good. Nah, kemudian saya kasih P, supaya tahu ini adalah variabel di parameter. Ya, tinggal dimasukkan aja P di depannya. Sebenarnya ini bisa kita spesifikasikan in, karena ini adalah semua kita harapkan sebagai parameter input. Namun karena in itu adalah default, itu tidak wajib kita lakukan, ya, karena secara default dia akan dianggap sebagai parameter input. Oke, title, pay courtesy, paper date, banyak sekali ya. Pay hire date, ini sekadar untuk rapi aja. Pay city, pay region, postal code, pay home, extension, pay reports to. Oke, selesai. Nah, sekarang tinggal kita lakukan apa? Karena ini untuk update, maka kita lakukan perintah
update, diikuti dengan tabel yang ingin kita update, yaitu tabel employees, update employees, set, apa yang ingin di-set? Sebelum kita set, kita masukkan dulu where. Kenapa? Supaya aman, agar tidak semua data employee jadi berantakan. Ya, where berdasarkan primary key-nya. Employee ID sama dengan sesuai dengan parameter, yaitu P employee ID. Oke, nah di sini kita masukkan satu-satu. Dari sini ya, saya copy paste lagi, biar tidak ada yang ketinggalan. Mulai dari last name. Set last name sama dengan P last name. First name sama dengan P first name. Title sama dengan P title. Title of courtesy sama dengan P title of courtesy. Oke. Birth date sama dengan P birth date. Dan ini hire date. Ya. Address. Sama dengan P address. Oops. City. Sama dengan P city. Oke, P region, region sama dengan P region. Oke. Postcode. Sama dengan P postcode. Postcode sama dengan P postcode. Country sama dengan P country. Home phone sama dengan P home phone. Oke, extension sama dengan P extension. P notes. Notes sama dengan P notes. Reports to. Reports to sama dengan P reports to. Photo path sama dengan P photo path. Terakhir, salary sama dengan P salary. Ini tidak perlu. Akhirnya jadi juga. Saya simpan. Sudah. Ini adalah untuk isian dari store prosedur update employee. Ya, kita coba jalankan. Jalan. Kalau ingin nyoba, bisa coba sendiri, cuman hati-hati. Kalau kalian ubah datanya, pastikan setelah itu kalian update ulang atau kembalikan
posisi datanya ke posisi small node bin seperti awal. Jika kalian mengubah state datanya tapi tidak dikembalikan ke asal, dikhawatirkan nanti kalau ada latihan soal kalian akan bingung karena hasilnya beda. Ya. Oke, jadi saya tidak akan mengubah supaya nanti yang latihan-latihan berikutnya tidak terpengaruh ya. Tapi kalian coba untuk pastikan ini jalan. Oke. Nah, sekarang lanjut ke nomor 6. Nomor 6, buat store prosedur dengan dua parameter, P itu input, integer tipenya, in employee ID, O itu output, integer tipenya, O in jumlah, dengan parameter kedua bersifat output. Prosedur ini bertujuan untuk menampilkan nomor-nomor order dan tanggal order yang pernah dibuat oleh employee tertentu, yang employee ID-nya sesuai dengan parameter pertama. Prosedur ini mengembalikan jumlah order yang dibuatnya melalui parameter kedua. Oke, kita bisa mendapatkan foreign key employee ID di table orders. Oke, kita sudah tahu itu. Sekarang kita copy dulu template-nya. Oke. Apa namanya? Ini untuk menampilkan order karyawan. Berarti USP get order karyawan. Ya, kita kasih nama itu. Terserah kalau kalian mau kasih nama yang lain, yang penting jelas. Ada dua parameter. Yang pertama tipenya input, berarti kita tuliskan P in. Variabelnya namanya P in employee ID tipenya integer. Ya, di sini employee ID tipenya integer. Kemudian P output jumlah, di sini tipenya output, maka kita bilang out. Namanya PO in jumlah. Karena jumlah order, ini tipenya pasti integer, angka bulat. Ya. Oke, header-nya udah selesai. Nah, kita tinggal fokus ke isiannya. Apa yang diminta? Diminta menampilkan nomor order dan tanggal order yang pernah dibuat oleh employee tersebut. Oke, berarti di sini untuk menampilkan, tidak dikembalikan. Kita tampilkan aja. Select nomor order, berarti order ID. Kemudian dikatakan di sini tanggal order date, dari table order ID dan order date dari table orders. Oke, apakah semua order ditampilkan? Tidak, hanya order yang dibuat oleh karyawan yang dipasingkan di sini. Berarti saya katakan hanya yang employee ID-nya sama dengan parameter ini. Oke, good. Sudah selesai requirement yang pertama. Requirement kedua adalah kita harus mengembalikan jumlah order yang dibuat melalui parameter kedua. Bagaimana kita mengetahui jumlah order? Kita hitung aja. Select, count, order ID dari table orders, ya kan? Di mana employee ID-nya sama dengan ini ya. Jadi kita di sini menghitung ada berapa order yang dibuat oleh karyawan dengan ID sama dengan ID yang dipasingkan lewat parameter. Nah, kalau yang query pertama tadi ditampilkan ke layar, query yang kedua ini ingin kita kembalikan nilainya dalam bentuk variabel output poin jumlah ini. Maka saya katakan di sini into poin jumlah. Ya, kita coba jalankan. Oke, ini saya hapus dulu yang lama kalau ada, kalau enggak kita buat. Ups. Oke, ternyata salah, namanya salah. Saya hapus dulu yang lama, saya buat baru. Good. Nah, misalnya saya mau coba call
USP get order karyawan, karyawan nomor 1. Oke. Nah, variabelnya penampungnya saya mau tampilkan ke jumlah order. Ya, saya bikin variabel penampung ya. Ini adalah variabel penampung. Oke, saya jalankan. Nah, di sini dia menampilkan ini, juga hasil ordernya ditampung di sini. Bagaimana untuk menampilkan isi dari jumlah order itu? Ya, tinggal di select aja. Select add jumlah order. Kita lihat, ini harusnya ada berapa yang dibuat oleh karyawan pertama? 123. Ya, kita lihat apakah benar 123 order. Benar ya? Sama ya, 123. Oke. Misalnya kita coba karyawan nomor 2. Karyawan nomor 2 ini kita jalankan. Ada 96 row. Ya, ini daftarnya, order ID dan order date-nya. Kita lihat apakah jumlah ordernya benar, 96. Oke. Pas ya? Itu nomor 6. Lanjut, nomor 7. Customers. Oke. Di sini kita ingin buat store prosedur SP insert customer dengan menerima semua parameter yang dibutuhkan untuk menambahkan satu baris data di tabel customer. Kita lihat tabel customer itu isinya berapa banyak sih? Banyak juga ya. Kita lihat yang wajib aja deh. Nanti sisanya kalian buat sendiri ya. Yang wajib cuman customer ID sama customer name. Ya. Karena toh namanya tipenya juga varchar sama, itu caranya sama persis. Jadi saya hanya fokus ke tiga field pertama, customer ID, company name, dan contact name. Oke, supaya nggak makan waktu ya di sini ya. Oke, saya copy paste di sini nomor 7. Namanya adalah USP insert customer. Oke. Parameternya ini adalah untuk menambahkan data. Saya fokus ke 3 yang awal. Seperti saya katakan tadi, bahwa saya parameter in p customer ID. Saya pakai yang pola yang tadi aja ya, customer ID, tipenya char berapa? 10. Parameter kedua adalah company name, p in p company name, tipenya varchar 50. Yang ketiga in p contact name, tipenya adalah varchar 50. Oke, sekali lagi supaya praktis, supaya tidak makan waktu, di sini saya hanya membahas 3. Namun jika soal nanti kalian dapat soal ujian seperti ini atau soal tugas seperti ini, kalian harus benar-benar memasukkan semua yang ada di tabel customer sini ya. Caranya sama, tinggal lanjutkan saja untuk field-field yang selanjutnya. Oke, nah di sini dikatakan sebelum menambahkan ke dalam tabel customer harus diperiksa dulu apakah customer ID-nya ini sudah dipakai. Maka kita bisa menggunakan fungsi exist. Seperti di sini ya. Kita hanya insert jika belum ada. Berarti kita bilang jika belum ada, apa yang belum ada? Customer ID, kita select count lah. Select all lah, semua. Dari tabel customers, di mana customer ID-nya sama dengan P customer ID. Oke. Jika belum ada, maka saya tambahkan ke dalam tabel customers. Oke, karena di sini saya hanya menambahkan 3, saya harus spesifikasikan nama kolomnya. Nama kolomnya adalah customer ID, company name,
Dan yang terakhir adalah contact name. Values. B customer ID diikuti dengan ini, diikuti dengan ini. Oke. Kalau sudah ada, bagaimana? Ya, kalau sudah ada berarti tidak ngapa-ngapain. Oke. Kalau sudah ada, tidak ngapa-ngapain. Katakanlah supaya jelas, kita bisa tampilkan saja pesan. Apa ya? Customer ID sudah terpakai. S. Pesan kesal. Ya. Saya bisa lakukan ini ya. Titik koma. Oke, kita coba jalankan. Coba jalankan. Oke, kita coba lihat customer yang sudah ada, ALF-key. Ya, katakanlah kita coba pakai ALF-key. Mana tadi? Call, USB, insert, customer, ALF-key, company name misalnya test company, diikuti dengan contact name, test name. Oke, kita coba jalankan. Harusnya keluar apa nih? Harusnya keluar adalah pesan kesalahan customer ID sudah terpakai ini ya. Oke, kita coba jalankan. Betul. Karena ALF-key sudah terpakai, dia akan muncul customer ID sudah terpakai. Katakanlah di sini saya ganti tes. Di mana kita tahu tes itu tidak ada. Ya, kita jalankan. Unknown contact name in contact list. Oh, maaf. Typo. Contact name. Saya betulkan. Saya jalankan ulang. Oops. Saya blok, saya jalankan ulang. Nah, saya coba ini. Good. Ya. Sekarang muncul ada customer namanya tes. Kalau ini saya refresh, customer-nya nambah, saya cari namanya tes. Tes, PQRST. Muncul ya, test company, test name. Oke, benar ya. Sekali lagi, supaya database saya tidak berubah state-nya, saya hapus customer state test ini. Delete from customers, where customer ID sama dengan tes. Oke, ini sekali lagi untuk memastikan database kita masih orisinil datanya ya. Oke, itu untuk nomor 7. Ya, lanjut nomor 8. Buatlah SP tambah produk dengan 9 buah parameter dengan sesuai dengan kolom di tabel products, kecuali product ID karena auto increment. Sebelum melakukan penambahan data, pastikan dulu parameter supplier ID-nya ada di tabel supplier, dan pastikan dulu parameter kategori ID ada di tabel kategoris. Ini sangat mirip dengan yang nomor 7. Jadi saya akan cepat aja untuk membahas nomor 8. Nomor 8. Kita lihat, produk itu isinya apa kolomnya? Banyak juga. Oke, kita lihat mana sih yang wajib. Yang wajib hanya product ID dan product name, supplier ID dan kategori ID. Itu yang akan kita cek nanti ya. Sama discontinue. Discontinue ini nilainya 1 atau 0. Oke, kita akan fokus ke 5 itu aja ya. Kalian lengkapi yang lainnya sendiri. Jadi di sini saya akan membahas jika kita ingin menambahkan data di kolom product name, supplier ID, kategori ID, dan discontinue. Oke.
produk ID ini auto increment, jadi tidak perlu kita tambahkan. Tidak perlu kita urusi, nanti dia akan ditentukan sendiri oleh MySQL. Oke, nama store prosedurnya adalah OSP tambah produk. Oke. Nah, parameternya tadi apa? Produk. Kita fokus ke menerima parameter P product name, tipenya varchar 50, kemudian P supplier ID, tipenya integer, kemudian kategori ID, P kategori ID, tipenya integer juga. Yang terakhir adalah discontinued, karena dia wajib diisi, berarti kita gunakan juga di parameternya. P discontinued, ini in 1. Ya. Oke, selesai. Header-nya selesai. Kita punya 4 parameter. Product name, supplier ID, category ID, dan discontinued. Nah, di sini kita katakan, sebelum melakukan penambahan data, pastikan dulu supplier ID-nya ada di tabel supplier. Berarti kita gunakan apa? Exists. If exists, select all dari tabel suppliers, di mana supplier ID sama dengan ini ya. Oke. Dan saya tutup dulu ini, in if. Jika ada, maka periksalah apakah kategori ID-nya ada. Select all from categories, di mana kategori ID-nya sama dengan P kategori ID. Oke, ini adalah blok if terpisah, maka saya perlu if and if yang terpisah juga. Jika supaya ID-nya ada, kategori ID-nya ada, maka sekarang kita bisa insert kan datanya. Insert into products. Kita tambahkan ke kolom apa? Kita tambahkan ke kolom product name, supplier ID, kategori ID, dan discontinued. Values, apa? Product name, supplier ID, kategori ID, dan discontinued. Oke, saya taruh bawah biar kelihatan. Udah, jadi di sini sebelum ditambahkan, kita harus cek dulu apakah foreign key-nya benar supaya tidak error nantinya ya. Oke, kita coba jalankan. Di sini kita coba jalankan. Integer display width is deprecated in future release. Oke, mungkin karena ini, dia nggak suka ini. Oke, nggak perlu. Ya, udah, hijau ya. Nah, seperti biasa, kalian bisa coba ini nanti, tapi pastikan ketika kalian menambahkan produk, pastikan bahwa setelah itu kalian hapus, supaya datanya kembali original ya. Kalian coba sendiri, caranya sama seperti ketika kita nyoba nambah customer baru yang di atas ini ya. Nomor 9.
Buatlah SP tambah order detail dengan 5 buah parameter sesuai dengan tabel order details. Sebelum melakukan penambahan data, pastikan dulu nilai parameter order ID memang ada di tabel orders. Dan pastikan dulu nilai parameter product ID ada di tabel products. Dan pastikan kombinasi order ID dan product ID belum ada di tabel order detail. Oke, ini sangat mirip dengan yang sebelumnya. Jadi saya akan cepat aja. Oke, di sini nama adalah USP tambah order detail. Ya, saya copy paste. Saya lihat order detail, kolomnya apa aja yang wajib. Oke, nggak banyak. Saya akan fokus, oh ternyata semua wajib. Oke lah, kita buat semua. Order ID, product ID, oke, kita lihat dari sini aja. Oke, kita buat satu-satu ya. Parameter pertama, in, p, order ID, tipenya integer. In, product, p, product, ID, tipenya in. Kemudian in, p, unit price, tipenya desimal 19,4. Oke, kemudian in P quantity, tipenya small in. Kemudian in discount, tipenya float 24,0. Oke, saya taruh bawah aja biar kelihatan, biar nggak terlalu panjang ke kanan. Udah, header-nya udah. Sekarang kita fokus ke isiannya. Di sini kita cek dulu apakah order ID-nya sudah ada di order. Oke, seperti biasa kita gunakan fungsi axis. Dia dijalankan kalau ada, berarti jika ada, select bintang from orders where order ID sama dengan p order ID. Oke, dan kita tutup dulu supaya tidak lupa. Kalau ada, maka kita cek apakah produk ID-nya ada. Select bintang from products where product ID sama dengan P product ID. Ya. Kalau ada, kemudian yang terakhir ini kita pastikan kombinasi order ID dan produk ID-nya tidak ada. Berarti sebelumnya kita tutup dulu ini and if ya. Sekarang di sini kita periksa if not exist ya. Kalau tadi kita pastikan kalau ada baru dijalankan, ini kalau tidak ada. Jadi order ID dan product ID kombinasi kedua ini tidak boleh ada di table order details. Select bintang from order details where order ID sama dengan P order ID dan product ID sama dengan P product ID di table order details. Kalau nggak ada, barulah kita bisa insert into. Jadi di sini pengecekannya banyak ya, bertingkat. Apakah order ID-nya memang ada, apakah produk ID-nya ada, dan apakah order ID, order ID dan produk ID-nya belum ada di table order details. Kalau iya, maka baru kita masukkan insert into order details. Karena di sini kita inputkan semua, saya nggak perlu
menampilkan kolom-kolomnya. Namun best practice kita harus tentukan ya supaya nanti kalau struktur tabelnya berubah query kita nggak error. Order ID, product ID, unit price, quantity, kemudian discount, oke, valuesnya apa? P order ID, P product ID, P unit price, dan P quantity. Oke, jadi ini ada error missing if and if. Oke, ternyata kita lupa menutup and if yang terakhir. Selesai. Ini sudah jadi. Saya jalankan. Kemudian ini kita jalankan juga. Oke, specific number digit floating points deprecated. Oke, dia bilang ini cuma warning. Jadi kalau kalian memang tidak mau warning itu keluar, dia bilang di sini tidak perlu. Ya sudah. Kita betulkan. Kita jalankan ulang. Dah, muncul. Warningnya hilang ya. Sudah ada. Silakan dicoba untuk pastikan ini jalan. Sekali lagi, kalau kalian memang mau coba, pastikan setelah itu dihapus lagi supaya datanya tidak berubah. Terakhir, nomor 10. Tampilkan buat SP subtotal yang menampilkan data produk ID, product name, dan nilai subtotalnya, yang merupakan daftar produk-produk yang tercatat di tabel order details untuk order ID tertentu saja. Oke, saya copy dulu dari atas, store prosedurnya. Oke, di sini diminta namanya adalah SP subtotal. USP subtotal. Karena ini hanya untuk menampilkan, saya kasih tambahan get supaya lebih jelas ya, supaya konsisten. Oke, di sini dikatakan parameternya adalah order ID. Karena kita gunakan sebagai masukan, maka tipenya in. P order ID tipenya integer. Oke, header selesai, kita fokus ke isian. Yang ingin ditampilkan adalah produk ID, product name, dan nilai subtotal. Oke, berarti saya bilang select product ID, product name, dan nilai subtotal. Di mana subtotal adalah unit price kali quantity kali 1 min 100 min discount dibagi 100. Ya, kita ikuti aja apa permintaan soal. Itu oke. Di sini kurang tutup. Kita kasih S subtotal. Dari tabel apa? Produk ID dari product name itu pasti dari tabel products. Tulis saja products P titik. Unit price ini harga terjual dari tabel order details. Oke, maka saya harus buat inner join order details on p.product ID sama dengan od.product ID. Sudah? Kita coba jalankan. Nah, karena ini hanya menampilkan data, kita bisa dengan mudah memeriksa apakah ini benar. Oh, parameternya misalnya contoh order nomor berapa ya, kita coba lihat contohnya.
10248 misalnya. Oke. Ini kita coba jalankan. Unit price is ambiguous. Oke, maaf. Di sini kita harus spesifikasikan ini dari tabel order detail. Ini juga dari tabel order details. Oke, saya hapus dulu yang lama. Saya jalankan ulang fungsinya. Jalan. Kita tampilkan. The unit price is not in list. Oh, maaf. Oke. Saya lupa menspesifikasikan bahwa ini ada aliasnya OD. Sudah, saya buat ulang. Coba saya jalankan. Dah. Kita lihat di sini. Kok banyak sekali, 2100, pasti ada yang salah. Oke, ketahuan ada yang salah, karena ini menampilkan semua. Kita tidak ingin menampilkan semua, saya ingin menampilkan yang order ID-nya, od.order ID sama dengan yang dipasingkan di parameter. Ya. Oke, kita coba lagi. Oke, kita jalankan. Good. Kita coba lihat di table order details, apakah benar order ID 10248 cuma ada 3. Betul ya? Ada 3, produk ID 11, 42, dan 72. Kalau kita lihat di sini, 11, 42, dan 72. Subtotalnya ini. Oke, itu demikian untuk nomor 10 yang merupakan nomor terakhir. Semoga bermanfaat.